Begini dan begitulah dunia. Mereka hilir mudik, masing-masing mempunyai tujuan yang tidak sama. Andaikan sama, tentu mereka mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Jikapun pikiran mereka sama, pasti permasalahannya tidak akan mungkin sama. Begitulah seterusnya. Hingga jika semua sama, wajah mereka pasti tidak akan serupa. Mereka semua juga mempunyai karakter masing-masing. Dan ternyata diriku dan diri mereka juga tidak sama. Sama seperti dirimu juga, pasti tidak mungkin akan sama dengan mereka. Namun, kita semua sama-sama ingin mendapatkan kemuliaan di dalam hidup ini. Itu pun dengan cara pencapaian yang pasti tidak akan sama. Ada yang mencari kemuliaan dengan cara tergesa-gesa. Ada pula yang mencari kemuliaan dengan santai dan bersahaja. Disitulah semesta mengurai sebuah kisah. Ada kemuliaan orang menilai dari keberlimpahannya harta. Ada pula yang menilai dari segi keilmuan yang dimiliki. Mereka semua bebas, tidak terbatas. Mau mencari kemuliaan dari segi apapun yang dia yakini. Tak dapat dipungkiri. Terkadang memang nampak keduanya saling mengolok satu sama lainnya. Walaupun memang ada juga sebagian kecil yang tidak mempermasalahkan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar kata yang perlu kita baca. Sama seperti kitab-kitab suci yang umat beragama yakini. Kita tentu semua tahu bahwa semboyan tersebut diciptakan bukan oleh orang-orang awam yang masih mempermasalahkan perbedaan. Lalu, apa sebenarnya makna dari rangkuman kata Bhinneka Tunggal Ika? Apa kurang cukup orang-orang terdahulu mewanti-wanti? Satu hal lagi yang menjadi permasalahan yang seakan-akan tak akan pernah ada ujungnya. Miris sekali memang jika kita lihat dan kita memperhatikan. Kita ini hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Bermacam agama dan pula bermacam keyakinan. Benarkah apa bahwa Tuhan kita itu sama? Jika saya mengatakan bahwa Tuhan kita itu berbeda, tentu akan menjadi masalah yang besar. Cobalah kita kaji bersama, sebenarnya Tuhan kita itu siapa? Karena ada yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun, pada kenyataan yang ada, bahwa orang tersebut justru menuhankan apa yang menjadi nafsunya sendiri. Bahkan, dia menuhankan egonya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus. Namun pada kenyataan yang ada, dia juga menuhankan ego dan nafsunya sendiri yang justru akan menjerumuskan ke dalam kedukaan. Kita semua tahu bahwa kita berasal dari Tuhan, maka akan kembali pada Tuhan pula. Sangkan paraning dumati. Siapa sih yang kita tuhankan selama ini? Jabatankah? Egokah? Atau nafsumukah? Dan atau siapa yang kau tuhankan? Apakah kita akan kembali pada Tuhan yang sama? Padahal selama ini kita menuhankan Tuhan yang berbeda. Jika begitu, kita temukan jawaban bahwa Tuhan kita itu berbeda.
Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang tertentu yang belum mencapai kesadaran. Karena pada dasarnya memang Tuhan kita itu sama. Bila kutanya Tuhan itu yang bagaimana? Bukankah Dia sang penguasa? Dialah yang menguasai kita. Tentu saya ingin bertanya lagi. Siapakah yang berkuasa di dalam diri kamu? Yesuskah? Atau Allahkah? Atau Tuhan yang lain? Jika memang yang engkau tuhankan Yesus, tentu watak dan kepribadian dalam dirimu akan sama sepertinya. Karena dirimu dikuasai olehnya. Begitupun jika engkau menuhankan Allah. Lalu, apakah engkau tahu bagaimana Allah Tuhanmu? Atau barangkali kamu hanya menuhankan sebuah nama? Bukankah Dia mempunyai wujud? Apakah sama dengan wujudmu? Bukankah Dia juga tidak sama dengan kita? Yang katanya juga tidak serupa dengan yang lain. Sama seperti diriku dan dirimu juga berbeda. Disitulah maka orang-orang tertentu melakukan pencarian untuk menemukan sebuah jawaban, hingga menepi dan menyingkir dari kesibukan-kesibukan duniawi demi menemukan jawaban yang pasti. Dari masa ke masa, sudah berapa nabi dan rasul yang turun ke dunia ini? Mengapa mereka tidak mengikuti saja syariat-syariat yang sudah ada dari rasul-rasul sebelumnya? Bukankah nabi dan rasul-rasul sesudahnya juga membenarkan rasul-rasul terdahulu? Mari kita kaji bersama sebenarnya untuk apa hidup kita ini. Lelucon apakah yang Tuhan suguhkan untuk orang-orang awam seperti kita ini? Bila saja Tuhan dapat aku ajak bicara dan dapat aku ajak bercanda, mungkinkah Dia juga akan tersenyum bersama senyumku dalam canda? Semoga ini bisa kita pahami bersama, dengan harapan di lain kesempatan bisa kita kaji lagi yang lebih dalam. Ya, begitulah dunia. Kadang kita tidak mampu menampung apa yang orang lakukan, apa yang orang perbuat, dan apa yang orang katakan. Padahal itu bukan urusan kita. Sering kita melihat ketika orang melakukan sebuah perbuatan, lalu kita menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan kita ingin memperbaikinya, tanpa peduli bahwa diri kita itu lebih banyak yang harus diperbaiki. Sih memang betul, itu bukan sebuah kesalahan. Ketika orang melihat kesalahan orang lain, lalu ingin mengingatkannya. Karena itu bentuk kepedulian. Tapi apakah memang itu sudah benar? Karena ketika kita terlalu sering melihat keluar, maka ke dalam diri bisa terlupakan. Maka dari itu, saya mengajak sedulur semua, mari kita saling introspeksi diri, memperbaiki diri, walaupun kita saling mengingatkan. Agar apa? Cita-cita leluhur kita tersampaikan.
sangkan paraning dumati. Darinya, maka kembali pula padanya. Apa yang kita hasilkan, itu dari apa yang kita perbuat. Ngunduh waing pakarti. Apa yang kita petik, itu adalah hasil dari apa yang kita tanam. Rahayu, rahayu, rahayu.